Saya minta akhirnya gini. Ya sudah, kalau Bapak memang bisa buktikan, ayo kita buktikan depan umum, sebenarnya gitu kan. Terus dia bilang, enggak, saya lebih senang bahas Paulus. Boleh Pak, silakan kita bahas Mika 52, habis itu kita bahas Paulus. Paulus itu panjang, nggak cukup 2 jam. Boleh Pak, saya bikin lagi jadi 2 sesi buat Paulus. Masing-masing 2 jam, jadi 4 jam. Jadi saya cuma minta 2 jam untuk Mika 52, saya kasih 4 jam buat Paulus. Kurang apa saya? Iya, tawaran bagus itu. Kurang apa saya? Iya. Saya kasih Paulus 2 sesi, saya cuma minta Mika 52 1 sesi 2 jam. Tetap nggak mau. Nggak mau. Budi Asali nggak mau, Esra Soru nggak mau. Iya. Tanda tanya dong, kenapa? Iya. Karena ada yang ingin ditutupin dari situ. Nah, dan kenapa? Mungkin mereka kesulitan membantah karena ayatnya sedikit. Nah, padahal saya bisa membawakan begitu banyak ayat yang berhubungan dengan Rut, berhubungan dengan Daud. Ya, saya juga bisa membandingkan penerjemahannya orang Yahudi dan penerjemahan orang Kristen tentang Mika 52 itu, dan itu saya bisa membuktikan bahwa penulis Matius cuma ngutip dari situ, tapi ditumpangi oleh doktrin Yesus. Gitu. Ya, nih, ini kalimat-kalimat dari Budi Asali. Apa nih? Sebentar. Dia bilang buat Yesus, tapi kami tidak senang dengan topik itu katanya. Ya, katanya dia nggak penting katanya. Terus apa lagi? Esra Soru juga nggak mau bahas Mika 52. Dia setuju bahas Paulus. Bagaimana ceritanya? Ayat di dalam kitab suci mereka dianggap tidak penting. Padahal saya tanya, penting. Bapak nggak berani debat itu karena ayatnya cuma 1 ya Pak? Saya bilang gitu. Karena cuma Matius 2 ayat 6 ya Pak yang mengutip dari Mika 52. Saya bisa banyak kasih ayat dari Samuel, dari raja-raja yang membuktikan bahwa kata Bethlehem di dalam Mika 5 ayat 2 itu bukan untuk kota Bethlehem kelahiran Yesus. Tapi Bethlehem itu maksudnya apa? Itu adalah klan atau keluarga orang-orang Lehem. Ayat-ayatnya banyak di Perjanjian Lama yang menceritakan sekian banyak orang disebut sebagai orang-orang keluarga Lehem. Bait Lehem gitu. Nggak berani dia. Nah, pada 1 ayat padahal saya cuma minta 1 sesi Mika 52. Saya kasih 2 sesi untuk Paulus. Kurang apa? Jadi susah memang sekarang cari pendeta untuk debat. Padahal ada kewajiban debat setahun sekali ya. Saya 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Nah, ya siapa tahu nanti pendeta Melatok berani ya kita nanti tanyain yang berani. Gitu. Ya, cukup menarik ini pembahasannya kok. Ya. Ya karena kan kita tidak boleh asumsi. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Maksudnya apa tuh ayat-ayat itu? Di sini ada tafsirnya. Bahkan saya punya kitab lagi, The Chumash. Walaupun itu cuma untuk Pentateuch 5 kitab Musa, tapi tafsirnya begitu lengkap itu. Bisa ditunjukin kok. Yang bicara tentang Hagar putri Firaun. Bahkan ada komentar bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod. Kalau di Babel kan nggak ada ceritanya. Nggak ada. Di Quran ada, tapi dibahas. Di situ ada. Dibenarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Hebat itu ya. Gimana coba? Nah, orang Kristen, pendebat Kristen bilang Quran cerita dongeng. Karena dianggap tidak sama dengan cerita yang di Perjanjian Lama. Padahal Perjanjian Lama punya Yahudi. Sedangkan Yahudi mengakui Abraham pernah diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod. Nah, gimana? Yang dongeng siapa? Kalau dianggap dongeng, kenapa kitabnya orang Yahudi dipakai di sini? Gitu. Karena ya itulah kontradiksi. Ya, jadi walaupun di dalam kitabnya orang Yahudi, walaupun di sini juga ada kontradiksi, tapi saya masih berani mengatakan bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Yang saya maksud dengan kebenaran itu adalah masih ada konsep tauhid di dalam kitab Yahudi. Ya, tauhid. Artinya mereka tidak kenal yang namanya Tuhan bisa jadi manusia. Ya, mereka tidak kenal Tuhan punya pribadi lebih dari satu. Ya, pribadi cuma satu, ehad gitu tuh saya. Tapi sama orang Kristen kata ehad itu dipelintir menjadi kesatuan. Terjemahannya orang Kristen dari sini, terjemahannya juga diubah-ubah. Yang kehadiran ilahi dirubah menjadi roh Allah. Ya, nanti pemahamannya orang Kristen bahwa Tuhan menampakkan diri ke Abraham dalam bentuk 3 manusia yang dianggap itu Trinitas. Padahal menurut orang Yahudi itu adalah 3 malaikat. 3 malaikat.
Yang seperti itu. Jadi Kristen membaca kitab orang Yahudi tapi dengan kacamata Kristen. Nah, Kristen dari mana teologinya? Dari Helenisme Yunani, dari paganisme Romawi, dari filosofi Platonisme. Yang ngomong siapa? Bible sendiri yang ngomong. Iya, jadi mereka lebih banyak menikan tadi filsafat tadi. Cuma memang berbeda dengan kembali ke Mormon. Kalau Mormon memang mengakui bahwa Tuhan itu esa, beda dengan ini. Cuma memang ya itu tadi yang melenceng adalah masa Tuhan berwujud manusia itu aja gitu. Jadi makanya kalau Trinitas lebih jelimet ya kok. Kenapa Trinitas jelimet? Karena pada akhirnya mereka kan mengatakan bahwa Trinitas itu adalah misteri Allah. Misteri Allah. Misteri. Iya. Agama sebelum Kristen ada banyak agama. Ini juga semuanya disebut agama misteri. Wih. Kenapa? Karena Tuhannya atau dewanya triun atau triad. Iya. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kalau zaman bahasa Indonesia kita sebut, mereka tuh dulunya sebut dewa, sekarang Kristen sebutnya Tuhan. Tuhan. Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya apa? God. Sama kan God ya? Cuman yang satu G besar, satu G kecil kan? Sama-sama God. Iya. Jadi dewa atau Tuhan ini sebenarnya adalah sama. Iya. Ya, buat orang-orang terdahulu, dewa sama Tuhan itu sama. Sama. Gitu. Nah, orang Kristen sekarang berarti kan kalau kita bisa melihat secara keseluruhan sejarahnya, jangan cuma sampai Kristus, tapi sebelum Kristen, sudah ada pola yang sama, sudah ada konsep yang sama, diteruskan oleh Kristen, tapi dengan tampilan baru. Gitu. Tampilan baru. Mesinnya lama, mesin lama, bodinya baru. Gitu. Iya. Makanya di situ banyak terjadi kontradiksi. Ya. Di buku ini saya juga ceritakan bahwa kitabnya orang Kristen yang ini separohnya berasal dari sini. Ya. Dari sini yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kitab namanya Septuaginta dalam bahasa Yunani. Setelah jadi Septuaginta, terjemahnya diresensi, barulah menjadi kitab orang Kristen. Saya juga jelasin. Jadi supaya pembaca juga paham bahwa di Kristen, mereka punya konsep ketuhanan, punya konsep keselamatan, punya konsep Mesias. Yang ada di dalam perjanjian baru, tidak sama dengan konsep ketuhanan, keselamatan, dan Mesiasnya perjanjian lama. Kalaupun mereka tetap pakai perjanjian lama, hanya karena setelah terjemahannya diresensi, perjanjian lama itu seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Itu aja. Iya. Padahal Yesus sendiri menyatakan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Tapi di sini justru banyak kitab perjanjian baru ini yang menghilangkan dari perjanjian yang lama. Jadi kalau kita mau bandingkan konsep ketuhanan, keselamatan, dan Mesias, kita bisa membagi Bible itu menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama perjanjian lama, konsep ketuhanan dan keselamatannya itu sama dengan Islam. Kelompok yang kedua 4 gospel aja. 4 gospel walaupun segitu banyak kontradiksinya, tapi di dalam sini yang kita bisa anggap sebagai ajaran Yesus masih sama dengan perjanjian lama. Konsep ajaran Yesus itu masih tauhid di dalam 4 gospel. Yesus di sini tidak pernah menyebutkan Kristen, tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ya. Tetapi setelah kisah para rasul dan ke belakang, itu terutama surat-surat Paulus, nah mulai dari situlah ajaran Yesus sudah berubah. Ya, yang namanya orang harus bertobat untuk masuk kerajaan sorga, harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam surat-surat Paulus. Padahal menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, dari 13 surat Paulus yang ada di dalam perjanjian baru, ternyata yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Sisanya siapa? Paulin bukan perempuan ya. Paulin artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Nah, jadi kita bisa membedakan di dalam Bible ini sendiri menjadi 3 bagian. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua 4 gospel, yang ketiga surat-surat Paulus. Walaupun di dalam 4 gospel ini yang diceritakan dibunuh dan disalib adalah Yesus, buat kita bukan Yesus, tetapi yang dianggap sebagai ajaran Yesus di 4 gospel ini masih ada samanya dengan Islam. Contoh apa? Ketika Yesus di Markus 12:29 ditanya oleh ahli Taurat, apa hukum yang terutama? Yesus mengulang-ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. 10 perintah Allahnya diulang sama Yesus. Ya kan?
Yesus juga meneruskan ajaran di dalam Perjanjian Lama untuk konsep keselamatannya. Kalau mau selamat masuk surga, bertobat. Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Iya. Diulangin lagi. Diulang di sini juga harus bertobat. Di Perjanjian Lama juga bilang harus bertobat. Kalau kamu bertobat, dosamu yang merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Bertobat. Yesus bilang bertobat. Iya. Yesus di sini bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Iya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Yang penting ini, selama langit dan bumi belum hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Tiba-tiba di sini Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Iya. Yang menurunkan hukum Taurat di Perjanjian Lama siapa? Tuhannya Musa. Iya. Dibatalkan oleh Paulus. Siapa Paulus? Gitu. Ya, itu pertanyaannya itu. Nah, atas wewenang siapa Paulus bisa mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan Taurat? Iya. Jadi intinya ajaran Paulus itu justru meniadakan ajaran Yesus Kristus. Taurat, meniadakan Tauratnya. Makanya apa? Nggak perlu sunat. Iya. Semua makanan halal. Walaupun di sini Paulus tidak spesifik menyebut babi, tapi karena ayatnya diterjemahkan menjadi semua makanan halal oleh orang Kristen diartikan babi juga halal. Iya. Padahal Yesus sendiri juga nggak makan babi karena dia tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi dari semuanya itu, kalau kita lihat sebenarnya Paulus itu sedang ngomong begitu kepada orang-orang non-Yahudi. Iya. Kepada orang Yahudi, Paulus ngomong, kamu orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Ya, tetap babi haram, sunat dan segala macam. Kamu harus tetap hidup di bawah hukum Taurat untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang non-Yahudi, goyim, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat karena dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Makanya hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itu ajaran Paulus. Jadi yang orang Kristen ikutin ajaran Kristus atau ajaran Paulus? Kebanyakan sekarang ikutin ajaran Paulus tadi gitu. Apalagi Yesus sendiri menyatakan bahwa dia hanya diutus kepada orang Yahudi, sedangkan Paulus sendirilah yang mengajarkan kekristenan tadi kepada orang non-Yahudi. Yesus sendiri melarang murid-muridnya mana? Menyeberang ke negeri Samaria. Nggak boleh. Saya diutus hanya untuk untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Bukan dari bangsa Samaria, bukan dari bangsa Melayu, bukan dari bangsa Cina. Hanya dari bangsa Israel. Gitu kan? Tiba-tiba di belakang ada ayat, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah betul itu perkataan Yesus? Banyak yang meragukan itu. Sudah banyak yang meragukan. Ya, bahkan gak usah kita baca scholars lah, gak usah kita baca ahli Perjanjian Baru. Kita baca di seluruh Perjanjian Baru, dari mulai Matius sampai Wahyu. Ada nggak murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti murid-murid Yesus tidak taat dengan omongan Yesus atau memang benar ayat ini ayat sisipan. Ayat sisipan. Gitu. Itu udah menjadi penelitian dari sarjana Kristen sendiri yang menyatakan bahwa ayat amanat agung ini itu ayat sisipan. Gitu. Ya, jadi bukan kita yang mengklaim, tapi dari sarjana Kristen sendiri mengatakan itu ayat sisipan gitu kan. Karena kalau bukan ayat sisipan, bertabrakan dengan ayat yang mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Bertabrakan, kontradiksi. Tapi kenapa umat Kristen tidak berpikir sejauh itu? Sehingga mereka menyembah Yesus, tapi ajarannya tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan ajaran Paulus tadi. Gereja dan Paulus. Sebagian Paulus, sebagian gereja. Karena gereja juga memodifikasi ajaran Paulus. Itu lumayan hebat tuh. Wah, ini cukup panjang nih kok. Udah ini mungkin pertanyaan terakhir kok. Bagaimana pesan Kodontitan terhadap kaderisasi dari Kristorok ini? Karena kan di sini kan saya ingat dengan pesan almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta bahwa para Kristorok termasuk Kodontitan ini adalah sosok yang istimewa ya.
perjalanan Kodondi mencari kebenaran sampai masuk Islam, masuk pengetahuan yang luas. Jangan sampai ilmu yang Kodonditan milikin ini hanya berhenti di Kodondi sendiri. Sehingga perlu adanya kita kaderisasi. Bagaimana kita mendidik para mualaf, kemudian orang-orang Islam sendiri banyak yang tidak memahami tentang kristologi tadi. Padahal pemurtatan di daerah pelosok, di daerah bencana itu kan gencar sekali. Kayak beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu yang nangis ya WA ke saya, foto anaknya lagi nyanyi di gereja. Gitu. Jadi bagaimana pesan Kodonditan terhadap pentingnya kaderisasi dari kristolog ini dengan tujuan utama untuk membentengin akidah umat tadi kok. Oke, kalau saya tidak ingin disebut istimewa. Iya. Saya cukup spesial aja. Spesial. Karena saya telurnya 2. Kalau istimewa kan telurnya 4. Telur bebek apa telur apa nih kok? Martabak. Jadi gini, saya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan guru-guru kita yang lain. Ya, almarhum Syekh Hamidida, Dr. Zakir Naik dan lain-lain, pendebat-pendebat dai-dai Muslim, saya nggak ada apa-apanya. Saya hanya berusaha menyerap apa yang sudah saya pelajari dari dulu sebelum saya masuk Islam. Kemudian saya hanya berusaha menyampaikan dengan gaya bahasa saya. Ya, karena yang penting kan adalah bagaimana kita menyampaikan dan orang mudah menerima. Itu aja. Contoh seperti saya menulis buku ini supaya orang mudah menerima, saya tulis dalam bentuk tabel. Supaya orang nggak banyak mikir, nggak banyak baca gitu lah. Itu hanya cara saya bagaimana saya menyampaikan kepada audiens saya dengan cara yang mudah dicerna gitu aja. Kalau masalah kaderisasi, alhamdulillah saya sudah dipaksa jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ya di Bekasi. Yang mana kalau semester baru, pertemuan pertama saya datang ke kampus, perkenalan dong, Tapi pertemuan kedua dan selanjutnya saya suruh mereka datang ke sini. Wah, mantap tuh. Karena kan saya kalau tiap minggu bawa kitab saya kan repot. Jadi saya suruh mereka datang ke sini, saya pakai fasilitas TV segala macam. Saya mengajarkan kristologi kepada mahasiswa-mahasiswa STID Muhammad Nasir dengan gaya saya, yang mudah mereka terima. Juga dari buku saya juga mereka semua dapat. Juga kita bedah dengan mereka. Jadi saya mengajarkan pola pikir. Nah, yang saya ajarkan kepada mereka adalah pola pikir. Apa yang tadi saya jabarkan dari mulai kitab Yahudi begini menjadi kitab Kristen dan sebagainya, itu kan menjadi pola pikir kita. Tapi jangan sampai pola pikir kita tidak didukung oleh bukti. Harus ada buktinya, gitu. Itu yang saya ajarkan dan saya tanamkan kepada mereka. Kalau ngomong sesuatu, apalagi ngomongin lintas agama, harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti, bisa dilaporin ke polisi. Nah, kenapa saya sekarang belum dilaporin? Karena saya pegang buktinya. Kalau mau laporin yang bikin buku, jangan laporin saya gitu maksudnya. Ya, jadi kita juga harus seakademis mungkin. Kalau akademis kan nggak bisa, istilahnya nggak tersentuh. Ya, nggak tersentuh dengan laporan polisi. Karena akademis gitu. Kecuali kalau akademisnya korupsi, itu lain cerita gitu ya. Nah, tapi kalau masalah ilmu pengetahuan yang akademis, ada dokumen dan segala macam, itu nggak bisa dilaporkan. Nah, tapi maksud saya bukan berarti kita mau nantang dilaporkan, bukan. Tetapi kita harus bisa memberikan argumen, kita harus bisa memberikan dakwah yang sesederhana mungkin tapi mudah dipahami orang dengan bukti-bukti yang cukup. Gitu ya. Saya mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa itu dengan bukti-bukti. Misalnya, kalau saya sedang mengajarkan sesuatu, bahan yang saya bikin, entah itu PowerPoint atau apa dengan foto-fotonya, saya bagikan kepada mereka. Jadi mereka punya bukti. Kalau mereka belum bisa beli bukunya, ya pakai bukti itu dulu sementara. Gitu maksudnya. Itu adalah kaderisasi yang saya coba lakukan. Dan juga di dalam kelas kuliah saya, ternyata juga banyak mahasiswa-mahasiswa penyelundup. Penyusup. Penyelundup sih. Penyusup. Artinya ini ada mahasiswa, anak-anak muda yang belajar di universitas atau sekolah tinggi lain, tapi ngikut pelajaran yang STI di Muhammad Nasir itu. Dompleng lah gitu, dompleng. Nyusup. Saya menghargai semangat mereka. Mereka ingin belajar kristologi. Mereka datang ke sini untuk ikut belajar, ya monggo-monggo aja selama mereka mau duduk di bawah silakan aja gitu. Itu yang bisa saya lakukan. Yang kedua, saya juga memberikan kajian-kajian di masjid-masjid atau di pesantren-pesantren. Saya berharap dengan pola pikir saya dan teman-teman dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia bisa menjadi sesuatu yang berguna buat saudara-saudara Muslim kita. Tujuan kita semata-mata bukan ingin populer atau apa, tetapi supaya umat Islam yang mendengarkan kajian kami
baik itu mahasiswa ataupun masyarakat umum bisa mendapatkan manfaat sehingga mereka tidak mudah dimurtadkan. Iya, Nah itu tujuan akhirnya gitu. Ya, jawaban saya gitu.